Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nur Aziza dari kelas 11 IPS 2 ingin membacakan sejarah tentang Perang Dunia Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nur Fatimah dari 11 IPS 2 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia II. Sejarah Perang Dunia Pertama bermula pada tahun 1914 setelah pembunuhan adik Franz Ferdinand dari Austria. Pembunuhannya ini memicu perang di seluruh Eropa yang berlangsung sampai pada tahun 1918 dan kemudian dikenal dengan nama Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Pertama, Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Ottoman sebagai blok sentral berperang melawan blok sekutu yang terdiri dari Inggris Raya, Prancis, Rusia, Italia, Rumania, Jepang, serta Amerika Serikat. Perang Dunia Pertama adalah salah satu titik penting dalam sejarah geopolitik abad ke-20, di mana Perang Dunia Pertama menyebabkan jatuhnya 4 dinasti kekaisaran besar, yakni Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, serta Turki. Dalam sejarah Perang Dunia Pertama juga mengakibatkan revolusi Bolshevik di Rusia, ketidakstabilan masyarakat Eropa, dan cikal bakal Perang Dunia Kedua. Ketegangan sudah terjadi di Eropa, terutama di kawasan Balkan, selama bertahun-tahun sebelum Perang Dunia Pertama pecah. Sejumlah aliansi yang melibatkan negara kuat Eropa, Kekaisaran Ottoman, Rusia, dan pihak-pihak lain sudah ada selama bertahun-tahun. Akan tetapi, ketidakstabilan politik di Balkan, khususnya di Bosnia Herzegovina, mengancam kelangsungan aliansi itu. Ini bermula di Sarajevo, Bosnia, di mana adik Franz Ferdinand ditembak mati bersama istrinya, Sophie. Insiden terbunuhnya Franz Ferdinand terjadi di Sarajevo, Serbia, pada tanggal 28 Juni 2011. Ia tewas ditembak bersama istrinya, Sophie. Kotek yang merupakan Duchess Hohenberg atau gadis bangsawan Jerman. Franz Ferdinand adalah pria kelahiran Graz, Austria pada tahun 1863 dari dinasti Habsburg. Franz Ferdinand adalah putra dari Pangeran Charles, adik Raja Austria-Hungaria, Franz Joseph. Pembunuhan Franz Ferdinand dan istrinya dilakukan oleh kelompok teroris Serbia bernama Black Hat. Penembaknya bernama Gavrilo Princip. Ferdinand dan istrinya dibunuh oleh Princip menggunakan pistol jenis FN model 1910 pada 28 Juni 1914 pada pukul 10.45. Franz dan Sophie kala itu sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Bosnia yang telah dianeksasi oleh Austria-Hungaria tanggal 28 Juni. Rekomendasi ke ibu kota Sarajevo untuk memeriksa pasukan kekaisaran yang ditempatkan di sana. Awalnya pasangan itu diserang oleh anggota organisasi Black Hat lain, Nesko Cabrino, yang melemparkan granat ke arah mobil. Untungnya granat itu jatuh di dekat mobil pengiring di belakang Ferdinand, sehingga meledak dan melukai para pengiringnya. Setelah beristirahat sebentar, Franz Ferdinand dan istrinya bersikeras untuk mengunjungi korban Cabrinovi yang dirawat di rumah sakit lokal. Celakanya, tidak ada yang memberitahu sopir bahwa rencana perjalanan berubah ketika kesalahan disadari si sopir, sehingga harus memutar balik, dan kondisi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Princip yang sedang berada di kafe seberang jalan. Segera dia menuju mobil tempat pasangan kerajaan itu berada dan menembak mereka. Ferdinand dan Sophie meninggal sebelum sampai di rumah sakit, dan jenazah mereka akhirnya dimakamkan di Kastil Advent, Austria. Setelah Franz Ferdinand tewas, Austria-Hungaria mengirim ultimatum untuk segera menyelesaikan perkara ini. Tetapi, jawaban Serbia tidak menyenangkan.
dan membuat konflik semakin panas. Akibat tidak ada lanjut, Austria-Hungaria mendeklarasikan perang melawan Serbia pada 28 Juli 1941. Perang ini segera melebar karena negara lain ikut campur Rusia yang perkasa, mendukung Serbia sehingga Austria-Hungaria menunggu untuk menyatakan perang sampai para pemimpinnya menerima kepastian dari Kaisar Wilhelm kedua bahwa Jerman akan mendukung mereka. Para pemimpin Austria-Hungaria khawatir intervensi Rusia akan melibatkan sekutu Rusia Perancis dan mungkin Inggris Raya juga. Sekutu Rusia Perancis merespons kejadian ini dengan menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 Agustus. Kerajaan Austria-Hungaria lalu mengirim ultimatum ke Serbia dengan persyaratan yang sedemikian berat, sehingga hampir mustahil untuk diterima. Sedangkan Austria-Hungaria mendapat jaminan perlindungan dari Kekaisaran Jerman, Wilhelm II. Lalu Jerman menduduki Belgia pada 4 Agustus. Peristiwa ini membuat Inggris menyatakan perang dengan Jerman. Jadi, kira-kira begitulah sejarah Perang Dunia Pertama dari awal mulanya, yaitu pembunuhan Franz Ferdinand dan alasan mengapa Franz Ferdinand dibunuh oleh teroris. Perang Dunia Kedua adalah perang global yang berlangsung selama 6 tahun, mulai tahun 1939 sampai tahun 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk 2 aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Blok Sekutu dan Blok Sentral. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer dalam keadaan perang total. Negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya dari sipil dan dari militer. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang ini memakan korban jiwa sebanyak sampai 70 juta jiwa jumlah kematian. Kematian ini menjadikan Perang Dunia Kedua sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Sebelum Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama pada saat itu dipandang sebagai perang yang akan mengakhiri semua perang, tapi ternyata tidak demikian. Perang Dunia Pertama berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Versailles pada tahun 1918. Perjanjian ini dianggap sangat mempermalukan Jerman sebagai pihak yang kalah, ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang terjadi di Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama, hal ini menjadi alasan Jerman untuk melakukan aksi balas dendam setelah kekalahannya pada Perang Dunia Pertama, yang kemudian juga menjadi menteri propaganda. Berkat dia, pengaruh Hitler pun tumbuh. Dalam pemilu tahun 1932, NSDAP menjadi partai terbesar di Jerman dengan suara 48,5%. Setahun kemudian Hitler diangkat menjadi Reichskanzler, dan pada tahun 1934 ia memproklamasikan hanya sebagai kurir dari Reich Jerman. Saat itu Jerman berubah menjadi negara kediktatoran. Kekuasaan Nazi dipertahankan oleh korps bersenjata seperti SA dan Gestapo, dan paling tidak oleh SS yang dipimpin oleh Heinrich Himmler. Pada saat yang sama, tentara Jerman mulai dibangun kembali pada tahun 1938. Jerman menjajah dan merebut Austria dan Cekoslowakia pada tahun 1939. Lalu yang diincar Jerman selanjutnya adalah Polandia. Dimulainya Perang Dunia Kedua. Invasi Polandia yang dimulai pada 1 September 1932 adalah awal dari Perang Dunia Kedua. Inggris dan Prancis yang tergabung dalam aliansi yang disebut Blok Sekutu menuntut agar Jerman segera mundur dari Polandia.
Tuntutan ini tidak dihiraukan oleh Jerman. Akhirnya kedua negara itu menyatakan perang terhadap Jerman. Namun itu sudah terlambat untuk menyelamatkan Polandia yang sudah dikuasai oleh pasukan Jerman yang jauh lebih kuat. Pada bulan April 1940, Jerman menduduki Denmark dan Norwegia dalam operasi Weserubung, membuka jalan untuk pertempuran besar di Von Barat. Saat itu giliran Belanda, Belgia, dan Luxembourg yang diduduki oleh Jerman pada bulan Mei, dan di musim panas Jerman meraih kemenangan cepat atas tentara Prancis dan Korps Ekspedisi Inggris. Tentara Jerman dan blok sekutunya menyerang Uni Soviet. Jerman meraih sejumlah kemenangan cepat, tetapi dalam pertempuran Moskow, tentara Uni Soviet yang disebut Tentara Merah berhasil menghentikan musuh ketika musim dingin di Uni Soviet. Tiba-tiba para penyerang mendapati diri mereka dalam situasi berbahaya yang semakin parah ketika Uni Soviet menggerakkan populasi dan sumber daya industri yang besar. Peristiwa menentukan lainnya terjadi pada 7 Desember 1941. Ketika Jepang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, sehingga Amerika Serikat terlibat masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. Fakta bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya industri memberi blok sekutu keunggulan material. Amerika Serikat mendapatkan kemenangan besar atas armada Jepang pada pertempuran Midway, dan perlahan tapi pasti mereka menekan Jepang kembali pada pertempuran Pasifik. Pada tahun 1940, Italia telah bergabung dengan Jerman dan berperang melawan Mesir yang dikuasai Inggris. Namun Inggris berhasil menghentikan serangan itu. Setelah itu, Jerman mengirim Korps Afrika yang dipimpin oleh Erwin Rommel ke negara itu untuk membantu Italia. Rommel menyerang secara agresif, memaksa Inggris kembali ke El Amin, di mana mereka bersembunyi dan menyiapkan serangan dalam pertempuran El Amin. Inggris memperoleh kemenangan yang menentukan pada musim gugur tahun. Akibatnya, atau kekuatan blok sentral akhirnya terusir di Afrika. Ini memungkinkan blok sekutu untuk menginvasi Italia pada tahun 1943 di front timur. Pertempuran Stalingrad sangat menentukan pada akhir pertempuran pada bulan Februari 1943. Pada bulan Februari 1943, pasukan Jerman yang terdiri hingga 500.000 orang dikepung dan dimusnahkan di barat Amerika, dan Inggris menyelenggarakan D-Day pada 6 Juni 1944 di Normandia. Operasi amfibi terbesar dalam sejarah membuka front baru di Prancis. Kejatuhan Nazi Jerman kini hanya tinggal menunggu waktu akhir Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, blok sekutu memasuki Jerman. Dalam pertempuran Berlin, Jerman melakukan upaya putus asa, tapi sia-sia untuk menghentikan 2,5 juta orang Uni Soviet yang menyerang. Hitler bunuh diri pada 30 April 1945, dan penyerahan Jerman menyusul beberapa hari kemudian pada 8 Mei 1945. Selama pergerakan maju memasuki wilayah Jerman, blok sekutu yang menghadapi kondisi yang mengejutkan di kamp konsentrasi di mana Jerman telah membunuh 6 juta orang Yahudi dan sejumlah elemen masyarakat yang tidak diinginkan lainnya dalam jumlah yang sama. Sekian dari saya, Nisrina Nur Fatimah, dan rekan saya Salwa Nur Azizah. Izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.